Nah, untuk yang nomor 1 itu kita diminta untuk melakukan verify terhadap semua data. Kita mencari apakah ada error data. Itu caranya untuk data, verify, terus kemudian verify field, terus ke add all, baru di OK. Nanti akan muncul seperti ini. Itu menunjukkan di data gaji ada 0 data validity error detected. Itu tandanya di daftar gaji itu tidak ada data yang error. Kemudian lakukan langkah yang sama pada semua data seperti hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan juga piutang. Kita mengecek satu persatu apakah di setiap data ada data yang error. Melakukan verify itu tujuannya untuk mengecek data error, yang mana data error itu bisa jadi data yang tidak lengkap, atau data dengan format yang tidak sesuai dengan data yang lain, atau bisa jadi yang lain-lain, penyebab yang lain-lain juga. Nah, untuk di pelanggan juga 0 validity error detected, di pemasok juga itu akan cek. Nah, hasilnya juga 0 validity error detected. Terus kemudian di pemasok lakukan langkah yang sama, data, kemudian ke verify, terus ke verify fields, terus kemudian add all, lalu OK, kemudian di OK lagi, nanti akan muncul 0 data validity error detected. Nah, untuk data yang terakhir itu data piutang, lakukan langkah yang sama, data, verify, verify field, add all, kemudian OK, dan OK lagi. Untuk if-nya dikosongi saja. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semua data itu aman, tidak ada data yang error. Terus untuk nomor 2 itu informasi di bagian akuntansi adalah bahwa saldo dagang perusahaan senilai $275,203,97. Nah, untuk itu maka kita mengecek dulu ke data hutang. Kemudian kita analyze, terus dari data hutang kita ke analyze, terus kemudian ke total field, kemudian kita pilih ke invoice amount, OK, kemudian di OK lagi. Nah, di sini tertulis ada $278,641,33. Nah, kenapa berbeda? Di situ ada keterangannya ada 2 vendor yang membatalkan pesanan. Maka untuk mengeceknya kita masuk ke gabungan pemasok dan hutang, di mana data join hutang pemasok dengan data join itu sebagai data hutang sebagai primary table dan pemasok sebagai secondary table. Itu berarti cara membacanya yaitu hutang sekian itu milik pemasok A, hutang sekian milik pemasok B, dan selanjutnya. Itu cara mencarinya itu ke filter, terus FX, invoice no, sama dengan nomor yang ditujukan tadi vendornya 37541, kemudian verify baru di OK, maka akan muncul nama vendor yang membatalkan, yaitu dari Haris Project. Nah, lakukan yang sama, dihapus kemudian di enter, terus masuk lagi ke filter FX, terus ke invoice no sama dengan 106.506.02, kemudian di verify. Kemudian di verify untuk memastikan data sudah baik, kemudian di OK, nanti akan muncul lagi bahwa yang membatalkan itu dari vendor Binford Tools. Itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3 itu ditanyakan berapakah jumlah transaksi pembelian sebelum 1 Juli 2000. Yaitu untuk mencarinya ke data gabungan hutang dan pemasok tadi. Kemudian untuk mencarinya kita masuk ke analyze, kemudian ke total field, terus kemudian di total field masukkan ke invoice amount, terus ke if-nya diisi invoice date kurang dari tanggalnya, yaitu
1 Juli tahun 2000. Kemudian di OK. Setelah itu kita verify dulu. Sudah valid, kemudian baru di OK dan OK lagi. Maka di situ akan muncul ada 31 record yang cocok transaksi sebelum 1 Juli dengan invoice amount 103.431.41,41. Untuk yang nomor 4, kita diperintahkan untuk mencari rata-rata dengan 5 transaksi tertinggi dan terendah. Itu kita ke data hutang, terus kemudian ke analyze, statistics, terus ke statistic on. Di statistic on kita pilih ke unit cost atau harga pembelian, terus ke start as deviation-nya dicentang, terus OK, itu akan muncul rata-ratanya 14,92 dan harga itu tertingginya, transaksi tertingginya ada di situ 5 dan terendahnya juga sudah ada 5. Terus untuk nomor 5, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement gudang mana yang perlu perhatian lebih. Untuk nomor 5, itu tuh cara mencarinya di data persediaan, kemudian ke analyze, terus ke classify, kemudian ke classify on, itu pilih ke location. Untuk ke total fields itu add all saja biar gampang, terus di OK. Nah, di situ akan muncul dari seluruh lokasi. Yang perlu perhatian itu menurut saya ada lokasi nomor 6 di mana QTOH quantity on hand-nya itu lebih rendah daripada quantity OO. Nah, itu perlu ditanyakan. Terus kemudian di lokasi 22 itu cenderung semuanya itu lebih rendah daripada lokasi yang lainnya, dan juga di quantity OO-nya kenapa 0, itu perlu diperhatikan. Apakah permintaannya itu 0, tidak ada yang beli. Terus kemudian di nomor selanjutnya ada nomor 6. Itu pertanyaannya, buatlah kelompok yang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok, range nilai dengan transaksi paling tinggi. Itu cara mencarinya. Cek dulu ke data hutang, terus kemudian ke analyze, dari analyze kemudian ke statistical, terus kemudian ke profile field, kemudian di add all saja. Oke, kemudian di OK. Nah, di situ akan muncul seluruhnya. Terus kemudian ke analyze, stratify on, kita ke invoice amount. Oke, nah itu langsung muncul otomatis. Kemudian di intervalnya kita ubah 5 saja. Nah, dapat dilihat bahwa di situ invoice amount dengan tinggal transaksi tertinggi itu ada jumlah 97 transaksi dengan jumlahnya 14 di range pertama di 14.22 14.88 itu. Untuk nomor selanjutnya itu sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah, dan 3 karyawan senior dan 3 karyawan junior. Cara mencarinya yaitu data joinnya gaji pegawai, kemudian di analyze, terus statistical, terus ke statistics, terus ke statistic on, terus kemudian pilih ke gross pay saja, ke gaji kotor, kemudian di OK, terus standard deviation-nya dicentang, terus di OK lagi, maka akan muncul di situ highest and lowest. Highest itu tuh karyawan dengan gaji tertinggi, maka klik saja di angkanya, maka di situ akan muncul datanya. Dengan gaji tertinggi itu ada Bacardi Bolivar dengan salary sebanyak 527 sekian. Terus kemudian yang nomor 2 itu, yang tertinggi kedua itu sama dengan tertinggi ketiga dengan salary 46.500, bernama Mullen dan Bowen dengan pekerjaan sales rep. Nah, kemudian untuk memudahkan, maka
yang terendah itu sama caranya, klik saja di angkanya, maka akan muncul nama dan gajinya dari milik gaji terendah. Di situ ada Grelly, Astofoni. Terus untuk mencari yang junior dan senior, kita mencarinya dengan cara yang sama, ke analyze, terus kemudian ke statistical, terus ke statistik, kemudian statistik O-nya ke hire date, tanggal mereka direkrut. Terus kemudian standard deviation-nya centang, itu akan muncul highest dan lowest. Di sini untuk mencari karyawan senior itu di lowest, sedangkan karyawan paling junior itu di highest. Tanggal dan tahun mereka direkrut sebagai karyawan. Untuk di lowestnya itu kita pilih 3 saja, dan untuk di highestnya juga pilih 3 saja sesuai dengan perintah soal. Di situ dapat dilihat namanya dengan karyawan junior itu ada Dani. Terus kemudian di soal nomor 8, diminta menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Maka untuk mencarinya ke data pegawai, kemudian ke analyze, setelah itu ke look for duplicate yang bawah sendiri, terus duplication on-nya nanti ke add all saja. Terus ya itunya juga di add all saja, listed fields-nya. Terus biasanya di output-nya itu untuk diberi nama dulu, kemudian screen-nya dilingkari. Tapi karena sudah otomatis, maka langsung diklik saja, itu langsung akan muncul 0 duplicates detected. Berarti tidak ada data yang terduplikasi pada data pegawai. Saya ulangi, ke analyze, kemudian ke look for duplicate, duplicates on, add all, oke. Terus list field, kemudian add all saja, oke lagi. Kemudian langsung klik oke saja kalau misalkan di outputnya sudah otomatis. Nah, itu sama saja. Terus nah, dari situ kemudian ke nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan, analisis data sebelum digabung dan sesudah digabung, kemudian penyebabnya apa. Cek dulu ke data pelanggan, itu ada berapa data. Nah, di situ di data pelanggan ada 64 data. Kemudian ke data piutang, dicek dulu ada berapa data. Nah, di data piutang itu ada 772 data. Kemudian di join piutang pelanggan, di mana si pelanggan itu sebagai primary field, itu ada 63 data. Berarti berkurang dari data pelanggan yang sebelumnya ada 64. Kemudian setelah digabung, kenapa berkurang 1 data. Nah, di gabungan piutang pelanggan, di mana piutang sebagai primary field itu ada 770. Nah, itu juga berkurang dari data piutang yang sebelumnya ada 772. Kenapa? Setelah digabung ada 770 saja. Berarti ada 2 data yang hilang atau 2 data yang berkurang. Dari sini dapat disimpulkan itu penyebabnya bisa belum update data atau belum terdaftar di daftar, ada pelanggan yang belum terdaftar di daftar piutang. Terus duplicate data piutang bisa, atau pembelian fiktif. Untuk nomor 10 itu buatkan daftar nama piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Terus itu cara mengecek dulu ke gabungan data piutang, analyze, terus total field, terus ke amount, terus kemudian if-nya tulis ke due kurang dari 1 Juni 2000.
do itu karena kita akan mengecek kapan jatuh temponya. Kemudian di OK, ke verify, OK, kemudian ke OK lagi, baru OK. Nah, di situ tertulis ada 229 record match di data gabungan piutang dan pelanggan sebagai piutang sebagai primary field. Terus kemudian untuk melakukan export datanya ke data, kemudian export to other application, kemudian ke view, terus export as-nya tulis di text, to-nya itu tulis jatuh tempo 1 Juni 2000. Terus karena dicarinya jatuh tempo 1 Juni 2000, maka if-nya tulis saja ke do, terus kurang dari date-nya 1 Juni 2000 seperti yang kita cek tadi di analyze. Oke, kemudian verify dulu sudah valid. Oke, baru di OK lagi. Terus oke. Nah, maka data akan ke export ke tempat penyimpanan file di mana kita telah menyimpan data dari awal menggunakan ACL ini. Nah, tertulis di situ ada data yang sudah kita ekspor. Terus kemudian di next. Nah, kita masukkan saja jatuh tempo 1 Juni 2000. Oke, terus kemudian next. Kemudian finish. Nah, untuk namanya tulis saja nama sesuai dengan yang diperintahkan, kemudian oke. Nah, akan muncul data baru jatuh tempo 1 Juni 2000 yang tadi. Maka kita cek. Nah, datanya sama dengan data yang kita cek sebelumnya, ada 229 data yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Nah, sekian tugas untuk akhir semester yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.